Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Kekuatan Abadi untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya di Klan Merak yang sedang diadakannya pesta ulang tahun Wamo. Dan tiba-tiba terdengarlah teriakan Ain dari luar aula perjamuan yang sangat marah karena Wasu yang telah memurnikan pusaka payung naungan tanpa izin dari Gunung Daze. Hal itu pun langsung dihentikan oleh Gujin yang menjelaskan kalau dirinya lah yang telah memberikan payung naungan tersebut kepada Wasu. Setelah itu Yan Suang pun mulai mengatakan kepada semua yang ada di sana tentang kebenaran perang antara klan Elangnya dengan klan Merak yang selama ini diputar-balikan faktanya. Tak hanya itu, Yan Suang juga memohon agar Kaisar Lan Feng menegakkan keadilan untuk klan Elangnya, dikarenakan klan Elang miliknya ingin mengecek ke dalam Gua Uji di Pulau Bainiao untuk mencari pasukannya yang beberapa tahun belakangan ini menghilang secara misterius. Singkatnya, saat dalam perjalanan balik ke Gunung Daze, Guji pun berpikir kalau perasaannya memang bukan untuk Wasu, melainkan untuk Ain yang selalu dekat dengannya, yang tanpa ia sadari kalau dirinya menjalin hubungan asmara dengan Ain. Maka bencana malapetaka yang akan menghampirinya akan semakin dekat, yang tentu hal itu karena Gujin yang dulu membuat perjanjian dengan Batu Wentian demi Phoenix Api Penguin bisa kembali. Di sini Hong Yi mengatakan tentang dirinya yang mengetahui cara masuk ke dunia Yaoming, yang ternyata di dunia Yaoming diketahui ada pohon parasol yang tentunya ada energi Phoenix Api. Oleh karena itu juga mereka tidak jadi kembali ke Gunung Daze dulu dan malah pergi ke dunia Yaoming. Singkatnya, di saat mereka sudah sampai di sana, terlihat mereka bersembunyi di kereta kuda yang akan masuk ke pusat kota dengan menyamarkan aura mereka menggunakan kotoran sapi agar tidak ketahuan. Setelah berhasil masuk ke pusat kota, namun kota ini cukup mencekam karena penuh dengan aura kegelapan. Lalu mereka bertiga pun pergi ke istana dan Ain kembali merasakan aroma energi Phoenix Api. Namun di saat mereka yang mau masuk ke istana langsung dihadang penjaga yang memberitahukan mereka kalau ingin masuk ke istana Yaoming, maka mereka harus terlebih dahulu melewati istana kecil di seberang agar membeli tiket untuk menemui Raja Yaoming. Sesampainya di istana yang diketahui bernama Istana Suyan ini, mereka menanyakan bagaimana cara membeli tiket untuk bertemu dengan Raja Yaoming, yang mana mereka sangat terkejut setelah mengetahui harga satu tiketnya yang sangat mahal dan mereka tidak cukup untuk membayarnya. Mereka sebenarnya bisa saja langsung menemui Raja Yaoming, namun harus terlebih dahulu memiliki tiket khusus yang hanya dimiliki pemilik istana ini. Namun tiket khusus itu tidaklah dihargai dengan uang, melainkan harus ditukar dengan sesuatu yang istimewa dan berguna untuk dunia Yaoming. Lalu muncullah Suyan yang merupakan pemilik istana ini, dan Suyan pun ternyata tahu kalau yang datang ke sini merupakan murid Donghua dari Gunung Daze, yaitu Gujin dan Ain. Dengan melihat Suyan di sana, Ain pun dapat mengetahui kalau pil di dalam tubuhnya telah rusak. Lalu Ain pun langsung berusaha mengobati luka pil kultivasi Suyan tersebut. Namun tiba-tiba Suyan justru menolak apa yang dilakukan oleh Ain itu, dengan mengatakan meskipun itu baik untuk tubuhnya namun sangat berbahaya untuk Ain sendiri, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Setelah itu Suyan pun akan memberikan tiket khusus kepada mereka untuk menemui Raja Yaoming. Namun dengan syarat mereka harus bisa menemukan batu sanseng yang hilang di dunia manusia dan membawanya kembali ke dunia Yaoming tanpa diberikan petunjuk apapun. Sehingga Gujin pun langsung menerima tawaran tersebut.
Di saat sudah sampai di dunia manusia, Gujin pun mencoba melacak keberadaan batu Sanseng memakai pedang abadinya, dan mereka pun berangkat mencari batu tersebut. Hingga kemudian mereka berhenti di sebuah pinggir sungai karena pedang abadi sudah tidak bisa melacak lagi. Oleh karena itulah Ain pun memanggil Yan Suang untuk datang ke sini dalam membantu mereka untuk mencari batu Sanseng memakai mata elangnya. Dan pada akhirnya, Yan Suang pun mengetahui lokasi batu Sanseng yang berada di saluran air sungai ini. Namun ada formasi yang menyegel batu tersebut, dan itu pasti perbuatan dari siluman naga air. Namun di saat mereka melihat lokasi formasi yang menyegel batu itu, tanpa diduga manusia yang ada di sini menganggap siluman naga sebagai dewa yang selalu memberkati segala pekerjaan mereka. Bahkan diketahui ada satu wanita yang akan dijadikan tumbal sebagai persembahan esok hari, dan mereka pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun mereka harus berhati-hati karena siluman naga ini ternyata kekuatannya sudah setengah dewa. Untuk itulah mereka mulai membuat rencana di mana Ain akan menyamar menjadi tumbalnya. Hingga keesokan harinya rencana pun akan dimulai. Terlihat Gujin yang ikut masuk ke dalam formasi bersama Ain memakai jubah abadinya agar tidak ketahuan dan mencari keberadaan batu Sanseng. Namun setelah menemukan benda yang mereka cari, jubah abadi mereka tiba-tiba tidak berfungsi sehingga mereka pun ketahuan menyelinap ke sana. Bahkan teknik pengikat Gujin dan Ain juga sudah tidak lagi berfungsi, yang membuat Ain dalam bahaya karena terperangkap dalam lentera roh bersama naga air tersebut. Dan terlihat sang naga air pun mencoba menyerap kekuatan milik Ain, yang membuat Gujin menjadi sangatlah marah dan terus mencoba menghancurkan formasi lentera itu. Dan pada akhirnya Gujin pun berhasil menghancurkannya. Kekuatan Ain yang diserap oleh sang naga juga berhasil kembali, sehingga Ain dapat tersadar lagi. Dengan melihat hal itu, sang naga pun sangatlah marah dan menggunakan lentera rohnya untuk mengubah wujudnya menjadi naga air, yang tentu hal ini membuat Gujin maupun Ain tidak bisa menandinginya. Dan beruntungnya di saat terdesak Hongyi bersama Yan Suang pun datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Bahkan dengan waktu bersamaan kontrak pengikat antara Gujin dan Ain benar-benar menghilang. Hanya dengan menggabungkan semua kekuatan, mereka pada akhirnya berhasil membasmi siluman naga air tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan mereka pun berhasil mendapatkan batu Sanseng. Sementara di sisi lain, tepatnya di klan Rubah, terlihat Hong Ruo yang mencoba menekan kekuatan bunga pembantai dewa yang ada di tubuhnya. Tiba-tiba King Lin datang ke sana dengan tujuan untuk mengambil alih tubuhnya Hong Ruo. Sedangkan saat ini Ain yang terus memikirkan Gujin yang sebelumnya dengan gagah berani telah menyelamatkannya. Dengan waktu bersamaan di Gunung Dase, terlihat Xian Shan dan Xian Su mulai besok akan mengaktifkan formasi Jian Xiang untuk melindungi Nadi Peri. Namun ternyata Fang Ming diam-diam menguping pembicaraan mereka dan khawatir rencananya untuk menghancurkan Nadi Peri yang akan gagal karena formasi Jian Xiang lebih kuat dibandingkan formasi Payung Naungan. Keesokan harinya Gujin yang tak sengaja menjatuhkan batu Sanseng, yang lalu mereka pun berpencar untuk mencarinya. Namun mereka yang mencari di sekitar penginapan ini tidak berhasil menemukannya. Dan tiba-tiba ada benang merah yang saling menyelimuti tubuh mereka, yang ternyata ini ulah dari batu Sanseng yang telah berubah wujudnya. Batu Sanseng itu mengatakan sebelum dirinya balik ke dunia Yoming, maka dirinya harus terlebih dahulu menjadi Dewi Cinta, yaitu dengan mengumpulkan 10.000 pasangan yang diberikan tali cinta olehnya, yang ternyata saat ini sudah hampir berhasil dan hanya tersisa 2 pasangan lagi. Oleh karena itu ia pun memerintahkan mereka berempat untuk saling berpasangan agar ia bisa menjadi Dewi Cinta.
Dan terlihat mereka berempat yang menyetujuinya. Masing-masing dari mereka pun telah dipasangkan benang cinta untuk nantinya menyelesaikan ritual pernikahan. Dan sebelum pernikahan rekayasa itu terjadi, mereka pun harus saling mengenal masing-masing terlebih dahulu. Di sisi lain, tepatnya di klan Rubah, terlihat Hong Ruo yang tubuhnya sudah dikuasai oleh King Lin tidak disadari oleh Lin Mo yang merupakan pria yang sangat dikagumi oleh King Lin, dan tentu hal ini dimanfaatkan untuk bisa terus dekat dengannya. Sementara di Gunung Daze, Hong Chou yang memarahi Xian Shan dan Xian Su karena mereka berdua yang baru tahu kalau kontrak pengikatan Gu Jin dan Ain telah terlepas. Bahkan sekarang mereka saling mencintai, yang tentu malapetaka Gu Jin akan semakin dekat datangnya. Lalu Hong Chou ingin membunuh Ain agar malapetaka Gu Jin tidak benar-benar datang. Namun tentu hal ini juga dicegah oleh mereka berdua karena Ain hanyalah hewan hidrogel biasa yang belum tentu membahayakan Gu Jin yang merupakan seorang dewa sejati. Di sisi itu, di dunia manusia, Gu Jin dan Ain semakin dekat. Dan di sini mereka memasang gembok cinta. Lalu Gu Jin juga membuang kuncinya yang menandakan ia yakin kalau dirinya dan Ain akan bisa sehidup semati menjadi pasangan yang saling mencintai. Kembali ke dunia peri, terlihat Xian Su yang dipanggil untuk ke Istana Langit dan akan dihukum karena telah diam-diam menyembunyikan manusia di dunia peri, bahkan menjalin hubungan dengannya. Dan ini semua bagian dari rencana jahatnya agar nadi peri tidak ada yang memantau. Dan singkatnya mereka pun berhasil melakukan misi pendekatannya, sehingga Batu Sanseng pun menyuruh mereka menyelesaikan ritual pernikahan untuk menghasilkan buah cinta. Dan pada akhirnya 10.000 pasangan pun telah selesai ia kumpulkan, sehingga ia berhasil menjadi Dewi Cinta. Namun tiba-tiba catatannya kembali kurang satu karena ada sepasang kekasih yang terputus hubungannya, yang ternyata itu adalah pasangan dari Xian Su dan Wan Yue yang merupakan seniornya Gu Jin. Dan setelah mengetahui kalau Xian Su yang sudah berhubungan dengan wanita dari dunia manusia, maka Gu Jin pun menyadari kalau saat ini Xian Su pasti dalam bahaya. Dan terlihat saat ini Xian Su yang sedang menerima hukuman cambuk petir di Istana Langit. Di sana terlihat Xian Shan yang memohon kepada Sang Kaisar Lan Feng agar meringankan hukuman cambuk Xian Su, karena kalau terus dihukum seperti ini, Xian Su bisa saja kehilangan nyawanya. Kemudian Gu Jin dan para murid di sana pun memohon belas kasihan Sang Kaisar. Namun di sini Sang Kaisar tidak bisa berbalas kasihan karena ini sudah ketentuan dari hukuman langit. Karena itulah Gu Jin dan beberapa murid lainnya masuk ke area hukuman untuk meringankan hukuman cambuk petir untuk Xian Su. Namun Xian Su yang melihat itu langsung melempar mereka semua untuk keluar dari area hukuman ini, dan ia pun kembali mendapatkan hukuman tersebut yang membuat ia kehilangan kesadaran. Dan setelah itu, Xian Su pun dibawa kembali ke Gunung Daze dengan kondisi yang kritis. Oleh karena itu, Hong Yi pun kembali ke klan rubahnya untuk mengambil rumput pembakar roh untuk membangkitkan Xian Su. Namun di sini Hong Ruo yang sudah dikendalikan oleh King Lin pun langsung melarangnya. Dan Hong Yi pun kembali ke Gunung Daze dengan tangan kosong yang meminta maaf kepada mereka semua karena ia yang tidak berhasil mendapatkan rumput pembakar roh tersebut. Namun tiba-tiba Feng Ming pun datang ke sana dengan menyuruh Xian Shan dan yang lainnya untuk mencari energi roh Xian Su memakai lentera roh milik Phoenix. Namun lentera roh itu hanya dapat aktif dengan seseorang yang memiliki kekuatan setengah dewa atau dengan cara menggunakan kekuatan nadi peri.
Dikarenakan tidak ada cara lain, mereka pun lalu memulai melakukan proses pengaktifan Lentera Roh. Namun di saat semuanya sedang fokus melakukan hal itu, Feng Ming secara diam-diam memasukkan bibit bunga pembantai dewa ke sana. Setelah itu, Ain dan Hong Yi pun masuk ke dalam Lentera Roh mencari keberadaan energi roh Xuanzu. Begitupun dengan Gujin yang kali ini bersama Yan Xuang, dan mereka pada akhirnya melihat kalau Xuanzu berada di dunia Youming, tempat penghakiman atau juga penebusan dosa setelah kematian. Apakah bisa hidup kembali atau tidak? Dan itulah sebenarnya tugas dari dunia Youming ini. Namun saat ini Xuanzu berada di tangan Raja Youming. Setelah mengetahui hal itu, Gujin dan yang lainnya pun bergegas menuju dunia Youming. Sementara Feng Ming yang mengakui kegagalannya menanam bibit bunga pembantai dewa, namun masih memiliki kesempatan untuk mereka menanam kembali benih bunga pembantai dewa tersebut. Akan tetapi saat ini mereka sudah tidak memiliki bibit bunga itu lagi, terkecuali di tempat penyimpanan rahasia Istana Langit yang harus mereka ambil ke sana. Di sisi lain, ternyata yang datang ke dunia Youming hanya Ain bersama Gujin, dan mereka berdua menjadikan batu sanseng sebagai pertukaran untuk mendapatkan tiket dalam menemui Raja Youming. Setelahnya mereka berdua pun menemui Raja Youming dengan memohon agar sang raja melepaskan roh Xuanzu. Namun Raja Youming meminta adanya pertukaran untuk dirinya melepaskan Xuanzu, dan tiba-tiba datang batu sanseng ke sana untuk membantu mereka dengan mengatakan aturan dunia Youming. Siapapun yang datang meminta bantuan dengan membawa tiket khusus, maka sang Raja Youming harus memberikannya secara cuma-cuma tanpa ada pertukaran lagi. Yang artinya Gujin dan Ain sekarang bisa dengan cuma-cuma membawa balik energi roh Xuanzu, sehingga sang raja pun akan memberikan energi roh Xuanzu itu. Namun untuk energi Phoenix api yang ada di pohon parasol, mereka tidak akan mendapatkannya kalau tidak melakukan pertukaran terlebih dahulu, karena nyawa Xuanzu untuk saat ini yang lebih penting. Dan Gujin pun bersedia tidak mengambil energi Phoenix api di pohon parasol tersebut, asalkan energi roh Xuanzu itu berhasil ia dapatkan. Sebenarnya sang raja pun mempersilahkan mereka mengambil energi Phoenix api yang ada di pohon parasolnya, namun harus ditukar dengan Ain yang merupakan hewan hidrogel. Bahkan sang raja akan memberikan 2 energi Phoenix api sekaligus. Namun Gujin menolak tawaran tersebut yang membuat Raja Youming kesal mendengarnya. Hingga singkatnya dan benar saja, setelah Gujin dan Ain kembali ke Gunung Daze, Xuanzu pun kembali siuman. Namun ia masih syok mengetahui kekasihnya yang telah tiada, dan Ainlah yang nantinya akan bertugas merawat Xuanzu sampai sembuh. Di sisi itu Hong Yi yang masih di Gunung Daze juga teringat akan kenangannya yang dirawat oleh sang bibi, yaitu Hong Ruo dari kecil. Meskipun Hong Yi selalu membencinya, namun Hong Ruo selalu menyayangi Hong Yi sepenuh hati, bahkan selalu merawat Hong Yi dengan baik sampai dewasa. Dan Hong Yi yang dulu membenci bibinya baru sadar sekarang kalau Hong Ruo adalah bibi terbaiknya, bahkan satu-satunya keluarga kandung yang masih tersisa. Sementara itu melihat kedekatan Ain dan Gujin, Hong Chau pun merasa kesal dan menjauhkannya. Lalu Hong Chau pun memberikan pil penyembuhan dari istananya untuk Xuanzu agar cepat siuman. Dan benar saja Xuanzu pun berhasil tersadar kembali. Setelahnya Hong Chau mengobrol bersama Gujin yang merupakan tuannya dewa sejati kecil. Lalu Hong Chau pun menasihati Gujin untuk tidak banyak berkorban di 3 dunia ini, karena setelah waktunya tiba nanti, Gujin akan menjadi dewa sejati dan harus kembali ke dalam alam dewa. Namun Gujin malah berpikir untuk tidak balik ke sana untuk mewarisi titah dewa sejati milik ayahnya. Karena yang terpenting sekarang Gujin harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, yakni membangkitkan kembali Feng Yin yang merupakan Ratu Phoenix yang saat ini sudah menghilang. Dan di malam harinya diperlihatkan Ain dan Gujin yang mulai mengungkapkan masing-masing perasaan mereka yang saling mencintai. Bahkan Gujin mengajak Ain untuk esok hari melangsungkan pernikahan, dan Ain pun mau menerimanya karena memang ia juga mencintai Gujin.
Setelah Gujin pergi, tiba-tiba Hong Chau menemui Ain di kamarnya, di mana Hong Chau menyuruhnya mengambil tanaman obat untuk penyembuhan Xiansu yang terdapat di tebing hutan terlarang. Namun di saat Ain sudah sampai di sana dan ingin mengambil tanaman obat tersebut, tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Hong Chau yang membuat dirinya hampir jatuh ke bawah tebing, dan beruntungnya Xian San pun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di sini Xian San yang menjadi ketua Gunung Daze tentunya tidak akan membiarkan murid Gunung Daze dicelakai oleh siapapun, termasuk Hong Chau. Meskipun ini dilakukan oleh Hong Chau demi Gujin yang merupakan pewaris dewa sejati, namun tetap saja yang dilakukannya bukan hal yang baik. Lalu Gujin pun datang ke sana dan Hong Chau menutupi apa yang sebenarnya ia lakukan kepada Ain agar Gujin tidak memarahinya, dan begitu pun dengan Xian San. Terlihat Gujin yang tidak mau Ain terluka parah. Ia pun menempelkan tanda dewanya pada tubuh Ain agar jika sewaktu-waktu Ain dalam bahaya dirinya bisa langsung tahu dan menyelamatkannya. Lalu setelah Gujin membawa Ain balik ke kamarnya, Xian San pun memberitahukan salah satu cara untuk memisahkan Gujin dan Ain agar malapetaka Gujin tidak menghampirinya, yakni dengan menggunakan seruling pelupa, yang mana saat Gujin sedang lengah, Hong Chau bisa memakai seruling pelupa ini untuk mengambil benang cinta Gujin kepada Ain, dan dengan begitu rasa cinta Gujin kepada Ain akan menghilang. Singkatnya, Ain yang sudah sadar kembali dan ia pun berjanji akan beristirahat dengan baik supaya besok bisa melangsungkan pernikahan dengan Gujin. Lalu Gujin pun balik ke kamarnya untuk memulihkan diri dengan memakai kekuatan pedang abadinya, dan secara diam-diam Hong Chau melihat Gujin dari luar kamarnya, yang tentu saja ini merupakan kesempatan Hong Chau untuk memulai melancarkan rencananya dalam mengambil benang cinta Gujin pada Ain memakai seruling pelupa, dan dengan begini Gujin pasti akan jauh dengan Ain karena tidak adanya rasa cinta. Namun siapa sangka Hong Chau tidak bisa menghancurkan benang cinta milik Gujin, sehingga ia pun harus menyimpannya. Dan keesokan harinya Hong Yi yang melihat Ain berpakaian sangat indah dan terlihat sangatlah cantik. Di sini Ain memberitahukan Hong Yi kalau dirinya akan melangsungkan pernikahan dengan Gujin. Hong Yi yang tentu terkejut karena ia juga ternyata menyukai Ain. Kemudian Ain yang belum tahu Gujin kehilangan benang cintanya langsung menemui Gujin di kamarnya. Dan benar saja Gujin seakan-akan tidak mengingat kalau hari ini merupakan hari pernikahannya, yang justru Gujin malah mengingat hari ini merupakan hari kontrak pengikatan dengan Ain, karena sebelumnya kontrak pengikatan mereka berdua yang sudah terlepas. Terlihat Gujin pun merasa bingung setelah sampai di aula Yuntian karena Ain yang mengatakan kalau mereka akan menikah dan bukan kontrak pengikatan. Sementara Ain juga merasa bingung dengan perubahan sikap Gujin yang tidak mau terlalu dekat dengannya, bahkan menolak melakukan pernikahan, yang padahal kemarin Gujin lah yang mengajaknya untuk menikah. Yang tentu hal ini terjadi karena benang cintanya diambil oleh Hong Chau semalam. Dan di sini Ain pun tidak menyangka kalau Gujin menjadi seperti ini, yang lupa dengan apa yang sudah dijanjikan. Kemudian saat Ain akan menemui Gujin di kamarnya, Hong Chau malah datang ke sana, di mana Hong Chau memberitahunya identitas asli Gujin yang merupakan dewa sejati kecil agar Ain tidak lagi berusaha mendekatinya. Namun ternyata Gujin dari tadi mendengar pembicaraan mereka dan ia pun lalu memarahi Hong Chau, dan Ain pun tidak menyangka perbedaan dirinya dengan Gujin bagaikan langit dan bumi, sehingga ia akan sangat sulit untuk bisa bersama, dan Ain pun lalu pergi dari sana. Di sini Ain yang terus memikirkan omongan Hong Chau tentang Gujin yang merupakan dewa sejati. Lalu ia pun menemui Xiansu yang keadaannya sudah membaik, namun ia masih memikirkan mendiang kekasihnya itu yang telah dihukum oleh alam langit. Lalu Ain juga menceritakan tentang dirinya yang juga tidak bisa menggapai cintanya karena perbedaan yang teramat sangat jauh, yang tentu Xiansu tahu kalau Ain sulit menggapai cintanya karena Gujin yang merupakan dewa sejati.
Tak jauh dari sana, Xian Shan yang melihat dari jauh dua saudaranya ini tersiksa karena cinta. Ia pun merasa tidak tega dan meminta Gu Jin untuk menjabat di Istana Langit. Mengingat sebelumnya Gu Jin menjadi juara kompetisi ujian bersama Feng Ming. Hal ini Xian Shan lakukan agar Gu Jin dan Ain bisa jauh. 师兄，那我可以带阿英一同。 Setelah itu Xian Shan juga memberikan peta lokasi Gunung Ningyun kepada Ain yang sudah mengetahuinya dan akan segera pergi ke sana untuk menetaskan adiknya yang masih dalam keadaan menjadi telur. Dengan Gu Jin yang bekerja di Istana Langit dan Ain berada di Gunung Ningyuan, Xian Shan pun berharap mereka bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup yang baru tanpa ada rasa cinta antara keduanya. Singkatnya diperlihatkanlah Ain yang sudah sampai di Gunung Ningyun yang penuh dengan energi spiritual. Ain juga langsung menaruh adiknya itu di dalam danau gandum yang ada di sini. Karena dengan adiknya ini berada di dalam danau tersebut, maka akan mempercepat penetasannya. Namun meskipun ia sudah menemukan rumahnya, ia masih merasa kesepian tanpa adanya Gu Jin dan teman-temannya. Sementara di Istana Langit, terlihat Gu Jin yang menjabat menjadi dewa perang yang sedang bekerja merakit senjata-senjata peri baru untuk Istana Langit maupun dunia peri. Kembali kepada Ain di Gunung Ningyun yang didatangkan oleh Hong Yi, yang ternyata Hong Yi mengetahui Ain berada di sini karena Xing Yi, dan di sana terlihat Ain yang sangatlah senang karena adiknya itu saat ini sudah dalam proses penetasan. 会有一些 虚幻，阿英，你可千万。 Namun tiba-tiba ada peri pengawas dari Istana Langit yang datang ke sana dengan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat ini karena Gunung Ningyun berada di tangan Istana Langit, dan kalau mau tinggal di sini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Istana Langit. Sehingga Ain pun merasa bingung karena kalau ia memberitahukan identitasnya yang merupakan hewan hidrogel pemilik asli Ningyun, maka dirinya akan dalam bahaya karena pasti diincar oleh orang-orang jahat yang menginginkan pil dalamnya untuk berkultivasi. Hingga saat ini pilihannya hanyalah pergi dari Gunung Ningyun ini dan kembali tinggal di Gunung Daze. Kemudian Yan Xuang pun datang yang langsung diberitahu tentang Ain yang tidak boleh tinggal di gunung ini tanpa izin dari Istana Langit. Sehingga Yan Xuang pun memiliki sebuah ide di mana agar Ain bisa tinggal di gunung ini, maka Ain harus terlebih dahulu menjabat di Istana Langit, dan jika Ain naik tingkat menjadi peri tingkatan kelima di Istana Langit, maka nanti Ain boleh meminta tempat tinggal, dan saat itulah Ain harus meminta kepada mereka kalau ia yang menginginkan Gunung Ningyun. Sementara di Istana Langit, terlihat Kaisar Lan Feng sedang membicarakan tentang rencana dan penentuan hari pernikahannya dengan Wasu. Namun hal ini dimanfaatkan kakaknya Wasu, yaitu Wayan, yang berambisi menjabat di posisi ketua Istana Kemiliteran supaya bisa dibantu Lan Feng yang nantinya akan menjadi adik iparnya. 兄长第一次到天宫入职。 Kembali kepada Ain yang mengutarakan masalahnya saat ini tentang hubungannya yang lagi renggang bersama Gu Jin karena Gu Jin yang seakan-akan tidak ada rasa padanya. Namun meskipun begitu ia pun berjanji akan terus berusaha memperjuangkan cintanya tersebut. 哪怕他高高在上，我 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.